Baik pemirsa, kembali lagi dalam dialog eksklusif dan Pak Yusuf nih bicara soal Ya, restonya sendiri gitu ya. baik. Sebenarnya di restonya sendiri itu untuk makanannya lebih fokus ke Indonesian food atau ke Chinese food atau ke Western food, Pak? Jadi kalau di SAS ini tentunya Indonesian food juga Ya. kita combine dengan Chinese food sebetulnya seperti itu. Jadi yang paling banyak olahan-olahan dari bahan-bahan baku dari ikan. Oh, dari Jadi, ikan iya, ya. betul. Karena ada kolam pancingnya juga ya, Ya, Pak ya. jadi di sini memang kita sediakan untuk kolam pancing. Jadi kolam pancing untuk keluarga. Jadi kebetulan yang keluarga yang hobinya juga ada yang mancing, sebagian juga bisa memancing di tempat yang pancingan ada, dan sebagian keluarga juga bisa di gazebo-gazebo yang kita sediakan. Untuk momen-momen tertentu, apakah juga ada semacam kompetisi memancing, Pak? Pernah juga di sini? Dulu pernah kita jadi kompetisi ini yang sering dilakukan adalah dari pihak-pihak sekolah ya. Jadi dari sekolah itu tentunya untuk anak-anak tingkatan TK itu ada pernah di sini. Jadi event-event itu diselenggarakan untuk apa? Dari metode dari pendidikan itu sendiri itunya. Oke, baik Pak. Untuk mengadopsi konsep wisata seperti ini, apa saja kendala yang dihadapi? Sebetulnya berawal dari karena memang saya combine dari hobi saya. Saya pribadi itu kalau biasanya hiruk pikuk di metropolis Surabaya di sini, kita sudah aktivitas sudah tinggi, bekerja ya, jadi siang sampai malam. Jadi konsep-konsep nuansa yang liburan saya biasa mencari tempat-tempat suasana seperti ini. Sehingga setelah kita bebaskan lahan di sini, saya melihat tengok kanan ke kiri, saya lihat kok masih bisa kita buat konsep nuansa di pedesaan gitu. Jadi kita membuat village on the city tadi, jadi ada pedesaan tapi di tengah kota. Iya. Gitu. Kendalanya apa Pak yang dihadapi? Sebetulnya kendala pada waktu itu hampir nggak ada lah. Jadi waktu itu memang kita bikin konsep karena dari kita sendiri yang pingin membuat istilahnya konsep di Surabaya ya, suasana perdesaan itu. Jadi Ya. saya rasa nggak ada kendala karena didukung dengan kemauan kita sendiri. Iya. Awalnya untuk sosialisasinya gimana? Apakah promo-promo dulu atau mungkin dari mulut ke mulut, kan dari awal dari pelanggan Ya. bengkel ya Pak ya? Betul, berarti yang paling banyak sebetulnya ya dari mulut ke mulut, ketok tular istilah orang Jawa Iya. itu bilang. Jadi berawal dari mereka perbaikan mobil di bengkel, ya toh. Setelah melihat di suasana di sini ternyata disediakan untuk SAS, ada kafe, ada resto, mereka sehingga akhirnya ketok tularnya dari kerabatnya, dari keluarganya, dari teman-teman kerjanya, sehingga bisa berjalan dengan baik lah. Oke. Menurut Pak Yusuf, prospek bisnis seperti ini kedepannya gimana Pak? Kalau menurut saya sih kalau jenis prospek SAS Cafe and Resto makanan, saya rasa nuansanya udah cocok, digemari juga oleh perumahan-perumahan sekitarnya, dan di sini juga banyak dari kalangan mahasiswa, mahasiswi. Jadi saya rasa ke depan menjanjikan gitu. Menjanjikan ya Pak Iya. ya, apalagi dikombinasi dengan bengkel, Bengkel gitu ya. Jadi kita buat seperti itu memang. Oke. Apa pesan Bapak untuk pada para pengusaha yang ingin memulai bisnis seperti ini, Pak? Jadi kalau saya pribadi, saya berawal memang dari bengkel karena bengkel itu karena kita ada hobi ke istilahnya hobi kita memang di otomotif. Jadi kalau hobi dikembangkan dengan usaha akan bisa nyambung, akan bisa bisa lebih konsentrasi. Iya. Seperti itu mungkin. Baik, terima kasih untuk informasi dan waktunya Pak Yusuf. Baik, dan demikian pemirsa dialog eksklusif kali ini, saya Faria Mei, salam Surabaya TV.